Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Nazwari Virgiana ingin mempresentasikan tentang analisa dan pemrograman villa dalam kelas perancangan arsitektur 1 yang didoseni oleh Ibu Suciati Permata. Yang berlokasi di Jalan Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Untuk di sini ada analisa makro. Lokasi saya dipilih di area sekitar Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat, karena di tempat ini masih sangat jarang sekali terjadi atau terekspos tentang keindahan lautnya. Dan di sini saya memiliki tujuan terhadap pembangunan ini agar bisa mendapatkan daya tarik untuk para pengunjung atau wisatawan menghampiri area pantai Santolo ini. Lokasi ini hanya memiliki akses dari 2 arah saja, tapi hal ini tidak menyulitkan pengunjung untuk datang. Yang pertama ada di Pamengpeuk, untuk di sini dari arah utara, dan dari Tasikmalaya dari arah timur. Dan setelahnya di sini ada analisa mikro yang kita bisa lihat di sini, lokasi saya yang ada simbol merah atau persegi merah. Untuk akses jalan dari arah Tasikmalaya ada di sisi timur, ya di arah timur, mohon maaf. Untuk akses jalan dari arah Pamengpeuk ada di sisi barat menuju ke utara. Untuk pemukiman dan tempat karaoke ada di sisi utara atau di belakang tapak saya. Dan untuk pantainya sendiri ada di sisi selatan atau di depan tapak saya. Dan yang selanjutnya ada analisa mezo. Di sini analisa mezo kita mendapati hanya 3 ya, atau yang paling terdekat hanya 3 tempat wisata. Yang pertama ada snorkeling Sayang Helang, yaitu dan gurun pasir Tung Tung Karang, dan yang terakhir ada kolam renang Si Cepot Sayang Helang. Dan yang selanjutnya ini adalah konsep tapak atau penjelasan tentang tapak sendiri. Tapak ini berkontur datar atau berbentuk persegi panjang dengan perencanaan tapak untuk per villa berukuran maksimal itu 200 meter persegi dengan lokasi tapak yang berada di pesisir pantai yang dikelilingi oleh rumah warga sekitar tapi cenderung jauh. Berikut ini adalah batasan dari tapak. Yang pertama, di sini ada nomor 1, itu adalah batasan tapak di sebelah kanan tapak. Iya, di sini sebelah kanan tapak, dan nomor 2 adalah view dari Pantai Santolo, dan nomor 3 adalah batasan sebelah kiri tapak, serta yang terakhir nomor 4 adalah batasan pada bagian belakang tapak. Dan selanjutnya masuk ke analisa matahari. Yang kita tahu bahwa matahari selalu terbit dari timur dan selalu terbenam juga ke sisi barat. Untuk posisi tapak sendiri tidak tegak lurus menghadap utara dan selatan, tapi agak sedikit miring atau condong sehingga hampir semua sisi tapak dapat menikmati cahaya matahari secara merata. Nah, selanjutnya masuk ke analisa angin. Di sini kita tahu bahwa ketika jam 3.15.00 atau mohon maaf jam 15.00 sampai jam 3 pagi, angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi dapat digunakan pengunjung untuk menikmati keindahan pantai, sekaligus menghabiskan waktu dengan bersantai menikmati sunset dengan orang atau keluarga tercinta. Dan selanjutnya, ketika jam 5 pagi sampai jam 2 siang hari adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari. Biasanya dipakai para nelayan untuk menangkap dan pulang mencari ikan. Dan hal tersebut juga membuat pengunjung villa lebih banyak menghabiskan waktu di villa dengan menikmati kolam renang buatan dibanding dengan berwisata ke pantainya ya. Selain panas dan juga akan mengganggu dari sistem kerja para nelayan tersendiri seperti itu. Dan di sini saya mengambil konsep tapak dari Villa Pantai Santolo ini. Sengaja saya buat untuk menghadap ke arah pantai agar bisa menikmati suasana dari alam, dan juga untuk side bangunannya cenderung agak menyerong atau agak miring ya tadi saya katakan. Itu bertujuan untuk pengoptimalan cahaya matahari pagi dan sore agar bisa memberikan cahaya tapi cenderung tidak membuat villa ini
merasa panas. Seperti itu. Dan kita masuk ke konsep bangunan. Di sini saya memilih konsep bangunan tropikal yang terkenal dengan beberapa bukaannya atau banyak bukaan. Ya, dan bangunan ini juga memiliki bukaan yang cukup banyak dengan adanya sebuah kaca besar yang kita bisa lihat di depan untuk bisa memaksimalkan pencahayaan dan juga agar bisa melihat dengan bebas pemandangan pantai Simbolon atau Santolo, dan juga ada penambahan aksen kayu untuk menambah kuat dalam konsep tropisnya. Ditambah dengan berbagai macam tanaman yang berfungsi sebagai saluran udara agar bisa tersaring dan pastinya lebih sejuk lagi. Nah, di sini ada di sisi kiri, atau iya di sisi kiri bangunan saya, atau bangunan villa ini, penempatan jendela di sisi timur membuat cahaya segar dari matahari pagi dapat masuk melalui kaca, namun tidak memberikan efek silau. Karena kaca ini berteknologi fotokromik yang membuat kaca akan menjadi gelap ketika terpapar sinar matahari. Nah, dengan pemilihan sliding door yang terbuat dari material kaca yang terdapat pada bagian belakang villa, itu membuat bangunan ini memiliki sirkulasi udara dan pemandangan sekitar menjadi luas. Dan juga untuk fungsi lainnya, dari pintu ini menjadikan bangunan terasa menjadi lebih lega ruangannya. Selanjutnya kita masuk ke konsep atap. Ya, di sini saya memilih atap miring dengan kuda-kuda kayu yang seperti kita lihat. Di negara beriklim tropis seperti Indonesia yang memperoleh pancaran sinar matahari hampir di sepanjang tahun, pemilihan bentuk atap perlu dilakukan secara tepat. Nah, di sini kenapa saya memilih atap miring? Karena secara umum atap miring memiliki respon yang lebih baik terhadap udara panas karena rongga yang terletak di antara atap dan plafon berfungsi sebagai sirkulasi udara agar udara panas tidak langsung jatuh ke dalam ruangan yang terletak di bawahnya. Dan juga air hujan, karena kan di sini kita punya iklim dua ya. Yang satu adalah punya iklim tropis dengan dua musim, yang satu musim kemarau dan satu musim hujan. Nah, di sini juga kita harus mementingkan dalam musim hujan, karena air hujan tidak langsung turun mengalir ke bawah pada atap miring dengan lebih cepat sehingga tidak mengendap di bagian atas atap, sehingga tidak ada genangan air atau kotoran yang tertinggal pada atap yang nantinya bisa menjadi salah satu penyebab kebocoran pada atap. Dan untuk materialnya sendiri, saya memilih atap bitumen atau bitumen untuk. Nah, sekarang kita masuk ke sirkulasi pengguna. Yang selanjutnya ada zoning. Di sini kita masuk ke daerah zoning yang kita bisa lihat sendiri ada warna merah untuk private area dan warna kuning untuk public area. Nah, di sini ada hubungan ruang. Untuk yang warna hijau ini berhubungan langsung, untuk yang warna biru melalui lorong atau koridor ataupun disekat ya. Dan untuk warna merah tidak berhubungan langsung. Kita bisa lihat sendiri antara hubungan ruangnya, teras dengan ruang tengah dengan ruang makan, kamar utama dengan kamar mandi, pantry dan kolam renang. Kita bisa lihat sendiri di sini. Nah, sekarang kita masuk ke block plan. Block plan di sini kan kita harus menyertakan 3 buah villa. Yang pertama ada villa di sebelah kiri, tengah, dan juga kanan. Dengan view langsung ke depannya adalah Pantai Santolo yang sedikit ditutupi oleh berbagai macam pohon yang kita bisa lihat dari gambar tersebut. Nah, selanjutnya ada side plan lebih jelas lagi dengan drawing pen yang ditebalkan. Kita bisa melihat side-nya atau villanya yang menghadap langsung ke daerah pantai.
Untuk denah di sini, saya akan menjelaskan dengan denah 900 dikali 500 meter persegi dengan total 45 meter persegi sesuai dengan Tor, dengan kamar yang kita bisa lihat di sini memiliki lebar 300 dikali 150 meter. Dengan kamar utamanya yang memiliki lebar 325 meter dikali 250 meter. Dan di sini kita bisa lihat di ruang tengah, ada ruang tengah yang berhubungan langsung dengan ruang makan dan juga pantry. Ini menyebabkan atau yang tidak akan terjadi penyempitan dalam ruang karena tidak memiliki sekat sama sekali di antaranya, tapi tidak mengganggu antara kesinambungan atau ketersediaan ruang-ruang tersebut. Dan di sini kenapa wastafel ada di sini dan kompor ada di sini? Karena di sini saya memilih sliding door yang tadi saya katakan pada konsep bangunan saya. Sliding door kan memiliki material kaca, sehingga ketika ditaruh atau disimpan kompor di daerah sini, maka akan menyebabkan terjadinya keretakan pada kaca. Tapi itu makanya saya tidak menaruh kompor di sebelah situ, karena hanya untuk mencegah saja yang tidak ingin terjadi seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat terasnya ada di belakang dengan langsung side-nya ini. Di sini ada kolam renang serta area taman, tapi tidak saya gambarkan karena itu bukan luas dari villa saya tersendiri. Masuk ke tampak depan, kita bisa lihat di sini dengan aksen-aksen bukaan-bukaan yang cukup besar. Selanjutnya ada tampak belakang yang tadi saya katakan bahwa ada sliding door di sini, makanya tidak ditaruh kompor di dekat sliding door. Dikhawatirkan akan membuat keretakan pada kaca dalam sliding door. Di sini tampak kirinya, kita bisa lihat. Untuk tampak kanannya bisa kita lihat. Selanjutnya kita mendapatkan potongan AA. Di sini kita bisa lihat. Selanjutnya ada potongan BB yang juga sama, skalanya 1:50. Kita bisa lihat di sini rangka atap kuda-kudanya. Nah, selanjutnya ada perspektif interior. Di sini kita katakan bahwa tadi aksen-aksen bukaan-bukaan menambah kuat dari unsur konsep tema tropis di dalam villa ini. Dengan atap pelana juga salah satu ciri khas dari konsep bangunan tropis ya. Di sini ada perspektif mata burung, kita bisa lihat lokasi teras yang ada di belakang villa itu langsung berhubungan dengan kolam renang dan juga area taman, serta ada gazebo di sini yang tidak saya gambarkan karena berbeda luas bangunannya dengan bangunan villa. Kita bisa lihat dengan seksama. Dan di sini ada perspektif interior. Kita menaruh atau menyimpan berbagai macam tanaman di dalam ruang itu agar menambah kesan sejuk dan juga memperkuat daya tarik dari unsur tropis tersebut. Dengan tidak lupa ada TV, dan di sini juga ada aksen kayu tapi yang belum saya warnai. Selanjutnya akan saya kembali warnai mengikuti dengan warna kayu. Dan di sini terdapat 2 buah sofa, yang satu bisa menampung 3 atau 2 sampai 3 orang dan yang satu hanya menampung sampai 2 orang saja. Nah, di sini adalah contoh dari maket bangunan yang kita taruh di site plan seperti apa jadinya.
seperti ini jadinya. Untuk kita ambil dari sisi perspektif yang seperti di atas ini, dan kalau kita diambil dari sisi atas akan seperti ini jadinya. Ya, alhamdulillah saya rasa seperti itu saja penjelasan dari pemrograman atau analisis villa dari Pantai Santolo. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.